Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devienda Cevilia dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1B dengan NIM 231110064. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem perkemihan. Apa itu sistem perkemihan? Sistem perkemihan atau biasa juga disebut urinary system merupakan sistem ekskresi utama dan terdiri atas dua ginjal yang fungsinya untuk menyekresi urin, dua ureter yang fungsinya untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih, dan kandung kemih fungsinya untuk tempat urin dikumpulkan dan disimpan sementara, dan yang terakhir adalah uretra yang fungsinya untuk mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Jadi kita itu ada dua ginjal, sebelah kanan sebelah kiri. Nah, terus juga ada ureter. Nah, ureter itu yang warna kuning yang fungsinya untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Nah, ini kandung kemih fungsinya itu untuk tempat penyimpanan sementara lah, tempat penyimpanan urin sementara. Nah, yang terakhir itu adalah yang paling bawah adalah uretra, tempat keluarnya urin. Selanjutnya adalah apa fungsi sistem perkemihan. Jadi, sistem kemih itu berperan dalam homeostatis dengan membantu mengatur volume cairan, komposisi elektrolit, serta pH lingkungan internal, dan untuk eliminasi produk-produk sisa metabolisme. Selanjutnya, ginjal. Ginjal merupakan bagian terpenting dalam mempertahankan homeostatis cairan tubuh. Berbagai fungsi ginjal untuk mempertahankan homeostatis adalah dengan mengatur volume cairan, keseimbangan osmotik, asam basa, ekskresi sisa metabolisme, dan pengaturan sistem hormonal dan metabolisme. Ginjal telah terletak di KUT dalam rongga abdomen retroperitoneal kiri dan kanan kolumna vertebralis, dikelilingi oleh lemak dan jaringan ikat di belakang peritoneum. Selanjutnya, letak ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal ini terletak di kanan atau kiri tulang belakang, di bawah hari dan limpa. Nah, jadi ini adalah ginjal, letaknya di bawah hari dan juga hati, maksudnya hati dan juga limpa. Di bagian atas superior ginjal terdapat kelenjar adrenal yang juga disebut sebagai suprarenal. Nah, ginjal itu bersifat retroperineal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebra T12 hingga L3. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri atau member tempat untuk hati. Jadi ginjal kanan dan kiri itu tidak sama ya posisinya. Yang kanan itu agak bawah dikarenakan di atasnya tuh ada hati gitu. Sedangkan yang kiri tuh agak naik. Jadi kanan lebih ke bawah dibandingkan kiri. Lanjut, sebagian dari bagian atas ginjal itu terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Nah, ini iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan. Selanjutnya adalah struktur detail ginjal. Pada orang dewasa, setiap ginjal memiliki ukuran panjang sekitar 11 cm dan ketebalan 5 cm dengan berat sekitar 150 gram. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dengan lekukan yang menghadap ke dalam. Di setiap ginjal itu terdapat bukaan yang disebut hilus yang menghubungkan arteri renal, vena renal, dan ureter. Nah, ini. Selanjutnya, fisiologi pembentukan urin melalui ginjal. Bagaimana sih pembentukan urin dari ginjal itu? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu bagian dari organ ginjal.
Nah, bagian paling luar dari ginjal itu disebut dengan korteks. Nah, ini adalah korteks. Bagian lebih dalam lagi disebut medula. Nah, bagian dalam ini adalah medula. Bagian paling dalam disebut pelvis, yang paling dalam sendiri itu pelvis. Nah, pada bagian medula ginjal manusia dapat pula dilihat adanya piramida yang merupakan bukaan saluran pengumpul. Ginjal itu dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron. Nah, ini adalah nefron. Nah, kalau di zoom jadinya kayak gini. Seperti inilah kurang lebih. Nah, nefron itu jumlahnya lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron itu fungsinya untuk regulator air dan zat larut, terutama elektrolit dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorbsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Reabsorbasi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kontrastransport. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan itu disebut dengan urin. Sebuah nefron terdiri dari sebuah komponen penyaring yang disebut korpuskula atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran tubulus. Setiap korpuskula mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Setiap glomerulus terdapat aliran darah dari arteri aferen. Dinding kapiler dari glomerulus ini memiliki pori-pori untuk filtrasi atau penyaringan. Darah dapat disaring melalui dinding epitelium tipis yang berpori dari glomerulus dan kapsula Bowman karena adanya tekanan dari darah yang mendorong plasma darah. Filtrate yang dihasilkan akan masuk ke dalam tubulus ginjal. Nah, ini tubulus ginjal. Nah, ini tubulus ginjal seperti saluran. Darah yang telah disaring akan meninggalkan ginjal lewat arteri aferen. Di antara darah dalam glomerulus dan ruangan berisi cairan dalam kapsula Bowman terdapat 3 lapisan. Yang pertama, kapiler selapis sel endotelium pada glomerulus. Yang kedua, lapisan kaya protein sebagai membran dasar. Yang ketiga, selapis sel epitel melapisi dinding kapsula Bowman. Dengan bantuan tekanan cairan dalam darah didorong keluar dari glomerulus melewati ketiga lapisan tersebut dan masuk ke dalam ruangan dalam kapsula Bowman dalam bentuk filtrate glomerular. Filtrate plasma darah tidak mengandung sel darah ataupun molekul protein yang besar. Protein dalam bentuk molekul kecil dapat ditemukan dalam filtrate ini. Nah, darah manusia itu melewati ginjal sebanyak 350 kali setiap hari dengan laju 12 liter per menit, menghasilkan 125 cc filtrate glomerul per menitnya. Laju penyaringan glomerul ini digunakan untuk tes diagnosa fungsi ginjal. Selanjutnya, tubulus ginjal merupakan lanjutan dari kapsula Bowman. Jadi setelah kapsula Bowman lanjut ke tubulus ginjal. Bagian yang mengalirkan filtrate glomerular dan kapsula Bowman disebut tubulus konvolasi proksimal. Bagian selanjutnya adalah lengkung Henle yang bermuara pada tubulus konvolasi distal. Lengkung Henle menjaga gradien osmotik dalam pertukaran lawan arus yang digunakan untuk filtrasi. Sel yang melapisi tubulus memiliki banyak mitokondria yang menghasilkan ATP dan memungkinkan terjadinya transport aktif untuk menyerap kembali glukosa, asam amino, dan berbagai ion mineral. Sebagian besar air itu 97,7% dalam filtrate masuk ke dalam tubulus konvolasi dan tubulus kolektivus melewati osmosis. Cairan mengalir dari tubulus konvolasi distal ke dalam sistem pengumpulan yang terdiri dari tubulus penghubung, tubulus kolektivus kortikal, tubulus kolektivus medullaris. Nah, tempat lengkung Henle bersinggungan dengan arteri aferen disebut apparatus juxtaglomerular, mengandung maskula densa dan sel juxta
glomerular. Sel juxta glomerular adalah tempat terjadinya sintesis dan sekresi reni. Cairan menjadi makin kental di sepanjang tubulus dan saluran untuk membentuk urin, yang kemudian dibawa ke kandung kemih melewati ureter. Nah, selanjutnya setelah organ ginjal yaitu ureter. Nah, ureter itu adalah perpanjangan tubular berpasangan dan berotot dari pelvis ginjal yang berentang sampai kandung kemih. Nah, ini dia ada 2 ureter ya teman-teman. Nah, panjang ureter itu 2-30 cm atau 10-12 inci dan diameter 4-6 mm. Dinding ureter itu terdiri 3 lapisan. Lapisan terluar adalah lapisan verbosa, lapisan tengah adalah muscularis longitudinal ke arah dalam dan otot pola sirkular ke arah luar. Nah, yang ketiga itu lapisan terdalam ada epitelium mukosa. Lapisan otot itu memiliki aktivitas peristaltik intrinsik. Selanjutnya, ini adalah perbedaan ureter pria dan wanita. Nah, bisa dilihat teman-teman perbedaannya. Kita lanjut ke kandung kemih. Jadi setelah ureter itu ke kandung kemih. Kandung kemih adalah satu kantong berotot yang dapat mengempis terletak di belakang simfisis pubis. Kandung kemih memiliki 3 muara, yaitu 2 muara ureter dan 1 muara uretra. Sebagian besar kandung kemih itu tersusun dari otot yang dinamakan musculus destrusor. 2 fungsi kandung kemih yaitu tempat penyimpanan urin sementara sebelum meninggalkan tubuh seperti yang dijelaskan tadi dan mendorong urin keluar tubuh dengan dibantu uretra. Nah, yang terakhir adalah uretra. Nah, uretra itu adalah saluran kecil yang dapat mengembang berjalan dari kandung kemih sampai keluar tubuh. Panjang pada wanita itu 1, inci dan laki-laki itu 8, inci. Muara uretra keluar tubuh disebut meatus urinarius. Nah, ini ada perbedaan uretra pada laki-laki dan perempuan. Nah, jadi nggak sama antara uretra perempuan dan juga laki-laki. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.